Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal penting yang sering kita anggap sepele, namun menjadi kunci keberhasilan di masa depan, yaitu kreativitas. Teman-teman, kita hidup di zaman yang disebut sebagai era disrupsi, di mana perubahan terjadi begitu cepat, tak terduga, dan tidak bisa dihindari. Dunia yang kita kenal hari ini bisa berubah drastis, hanya hitungan tahun, bahkan bulan. Profesi yang dulu dianggap aman, kini mulai tergantikan oleh teknologi. Maka pertanyaannya, apa yang bisa membuat manusia tetap unggul di tengah gempuran otomatisasi dan kecerdasan buatan? Jawabannya, bukan sekedar kecerdasan logis atau kemampuan teknis, tetapi kreativitas untuk berpikir di luar kebiasaan, menciptakan ide baru, dan memberikan makna dalam setiap perubahan. Berdasarkan laporan World Economic The Future of Job Report 2025, keterampilan yang paling dibutuhkan di masa depan bukan lagi kemampuan fisik atau administratif, tetapi kemampuan berpikir kreatif, berpikir analitis, dan resiliensi. Artinya, dunia kerja modern membutuhkan manusia yang mampu memecahkan masalah dengan cara yang tidak biasa. Kreativitas bukan hanya milik para seniman atau desainer. Seorang insinyur, guru, dokter, bahkan pegawai kantor pun memerlukan kreativitas untuk menemukan solusi baru, beradaptasi, dan menghadapi tantangan yang terus berubah. Dengan kreativitas, seorang mampu melihat di tengah kesulitan dan mengubah krisis menjadi momentum pertumbuhan. Kita hidup di era globalisasi dan transformasi digital. Otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan manual, sementara kecerdasan buatan mengambil alih sebagian besar analisis data. Namun, mesin tidak memiliki imajinasi dan intuisi. Hanya manusia yang bisa berinovasi dari emosi, pengalaman, dan empati, hal-hal yang melahirkan ide-ide baru yang berdampak sosial. Kreativitas juga menjadi jawaban bagi perubahan lingkungan dan sosial saat dunia menghadapi isu besar seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan kesenjangan ekonomi. Solusi tidak bisa hanya datang dari kebijakan atau teknologi, tetapi dari pemikiran kreatif yang humanis. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif terus mengalami pertumbuhan pesat. Pada tahun 2024, kontribusi ekonomi kreatif terhadap produksi domestik bruto atau disebut juga dengan PDB mencapai lebih dari 1.300 triliun rupiah. Angka ini bukan hanya sekedar statistik, tetapi bukti bahwa ide-ide kreatif anak muda Indonesia mampu menggerakkan ekonomi nasional. Contohnya, banyak generasi muda yang sukses membangun bisnis dari ide-ide sederhana namun orisinil, mulai dari konten kreator, desainer digital, hingga pelaku startup teknologi. Mereka membuktikan bahwa kreativitas bisa menjadi modal yang lebih berharga daripada uang. Itu penelitian dari Jurnal Oportunitas Universitas Ronggolawe juga menunjukkan bahwa kreativitas memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan bisnis dibandingkan inovasi semata. Artinya, tanpa kreativitas, inovasi tidak akan pernah lahir. Kreativitas adalah sumber dari segala inovasi, baik di dunia pendidikan, ekonomi, maupun teknologi. Teman-teman yang saya banggakan, kreativitas bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia perlu dilatih, dipupuk, dan dipelihara. Ada beberapa cara sederhana untuk menumbuhkan kreativitas dalam diri kita. Pertama, kita harus berani berpikir berbeda. Jangan takut memiliki pendapat yang tidak sama dengan orang lain. Dan yang kedua, jangan takut gagal, karena kegagalan justru membuka jalan menuju ide yang lebih baik. Dan yang ketiga, perbanyak pengalaman. Kreativitas lahir dari interaksi dengan hal-hal yang beragam. Dan yang terakhir, berpikir lintas disiplin. Seorang mahasiswa komunikasi bisa belajar dari psikologi, desain, bahkan teknologi, karena ide besar sering muncul dari pertemuan berbagai bidang ilmu. Ketika kita membiasakan diri berpikir kreatif, kita tidak hanya menjadi individu yang siap menghadapi masa depan, tetapi juga menjadi agen perubahan bagi lingkungan sekitar. Hadirin yang saya hormati, kreativitas adalah bahan bakar kehidupan. Di tengah dunia yang berubah, orang-orang kreatiflah yang akan bertahan.
Mereka tidak hanya mampu menyesuaikan diri, tetapi juga menciptakan arah baru bagi peradaban manusia. Oleh karena itu, marilah kita jadikan kreativitas sebagai bagian jati diri kita sebagai generasi muda Indonesia. Bukan hanya untuk mengejar karir, tetapi untuk berkontribusi pada kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Ingatlah, masa depan bukan milik mereka yang paling pintar, tetapi mereka yang paling kreatif. Karena dengan kreativitas, kita tidak sekadar menghadapi masa depan, kita menciptakannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.